Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Dewi dari 12 Kimia 2. Di sini saya akan menceritakan sedikit resensi tentang film Sultan Agung. Diceritakan sejarahnya Raden Mas Rangsang yang harus segera menaiki tahta untuk menggantikan sebagai raja setelah ayahnya wafat, yaitu Panembahan Hanyokroowati. Mas Rangsang yang kemudian bergelar Sultan Agung ini masih diragukan kepemimpinannya. Ia juga harus mengorbankan cintanya pada Lembayung karena dijodohkan dengan gadis ningrat yang kemudian bergelar Ratu Batang. Raden Mas Rangsang naiki tahta ketika umur 20 tahun. Menggantikan saudara tirinya yaitu Pangeran Harya Martapura yang menjadi Sultan Mataram ketiga selama 1 hari. Mas Rangsang secara teknis adalah Sultan Mataram keempat, tapi umumnya dianggap sebagai Sultan Mataram ketiga karena penobatan saudara tirinya yang tunagrahita yang hanya untuk memenuhi janji ayahnya kepada istrinya. Penduduk Belanda di ujung barat Jawa, sepanjang Banten dan pemukiman Belanda merupakan wilayah luar Sultan Agung dalam upaya mempersatukan Jawa. Sultan Agung yang menyatakan Banten secara historis sebagai daerah bawahan Demak dan Cirebon. Namun semenjak kedatangan Belanda, mereka berdaulat atas Banten. Klaim itu mendesak Sultan Agung untuk melancarkan penaklukan militer sebagai upaya untuk mengambil alih Banten. Namun, jika Sultan Agung menempatkan barisannya ke Banten, kota pelabuhan Batavia akan berdiri sebagai lawan potensial, terlalu dekat dengan ancaman terhadap hegemoni Mataram, sehingga mengharuskan alasan yang lebih lanjut untuk menempatkan pasukan Mataramnya ke Batavia. Tahun 1628, Sultan Agung dan pasukan Mataram mulai menyerbu Belanda di Batavia. Terhadap awal kampanye melawan Batavia terbukti sulit karena kurangnya logistik untuk pasukan Mataram. Sultan Agung kembali menyerang pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin oleh Adipati Ukur berangkat pada bulan Mei 1629. Sedangkan pasukan kedua dipimpin oleh Adipati Jumina yang berangkat pada bulan Juni. Total semua yaitu 14.000 prajurit. Kegagalan pertama diantisipasi mendirikan lumbung-lumbung beras yang tersembunyi di Karawang Cirebon. Namun pihak Belanda yang menggunakan mata-mata berhasil menemukan dan memusnahkan semuanya. Hal ini menyebabkan pasukan Mataram kurang perbekalan. Ditambah wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda mereka, sehingga kekuatan pasukan Mataram sangat lemah ketika ingin menghadapi Batavia. Serangan Sultan Agung kedua ini berhasil membendung dan mengotori sungai Ciliwung yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit malaria dan kolera yang melanda Belanda. Gubernur Jenderal Belanda yaitu Jan-Pieter Jonkon meninggal menjadi korban wabah penyakit tersebut. Segitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.